Jadi ada teman saya ya di Jawa Barat nih. Di sini nama samarannya Kosasi Ajinomoto ya. Mister Kosasi di Facebook. Bukan Kosasi Nakamoto, tapi Kosasi Ajinomoto. Itu kalau lihat Facebooknya itu lambang micin itu loh, lambang micin. Tapi saya save nomornya ini. Sebenarnya namanya bukan Kosasi Ajinomoto, namanya itu siapa ada di sini. Tapi nggak usah kita bahas namanya ya. Jadi beliau bertanya sama saya nih ya. Ini pertanyaan gini ya, di sini ya. Meta AI itu benar apa enggak sih ya? Kan ada yang pertanyaan yang dia lontarkan di Meta dan Meta menjawab seperti ini. Dia bilang seluruh airdrop yang ada di Play Store bakal scam. Semua termasuk Pi yang lambat laun bakal musnah katanya. Artinya semua airdrop yang gratisan itu pada hakikatnya adalah mainan dan pembodohan. Jadi ada AI itu membahas seperti itu gitu. Tapi ya ini kan di sini ya. Ini Meta AI ya. Lihat 200.000 bulan itu udah ideal buat airdrop, bukan gede-gede ya. Kalau cuman ada 200.000 strategi waras buat kamu. Opsi Bitcoin ya, lupain 4 tahun jangan buka-buka harga 200.000. Jadi saya kurang paham ya. Jadi saya sedikit jelaskan buat Mr. Kosasi Ajinomoto ya. Ada, kita cari aja di Google nih. Di Google kan katakan gini. iDrop adalah distribusi gratis token kripto oleh pengembang ke wallet pengguna sebagai strategi pemasaran untuk meningkatkan kesadaran, loyalitas, dan partisipasi dalam proyek baru. Token adalah aset digital yang dibangun di atas blockchain lain, sementara koin adalah aset asli blockchain tersebut. iDrop token dan koin sering digunakan dalam kampanye pemasaran untuk memacu adopsi awal. Jadi kita contohkan Pinetok ya. Pada saat ini saya kasih contoh singkat dulu ya. Ini kita lihat di penambangan nih ya. Nah, ini 3 contoh singkat yang ada di Pinetok. Apa itu iDrop Pinetok, apa itu token yang ada di Pinetok, dan apa itu koin asli Pinetok. Supaya teman-teman Pinetok itu paham gitu, teman-teman pionir, supaya lebih paham, lebih cerdas di Pinetok. Jadi saya belum nambang nih. Tunggu ya. Saya nambang dulu ya. Sabar. Iklan lagi ya. Nggak apa-apa, yang penting kan Pinetok udah bisa cair ya. Meta menghapus video. Kita belajar nih. Teman-teman harus belajar sama Yosua biar cerdas ya. Jangan belajar dari Nonce itu. Si Nonce itu hanya cuman belajar kasih ilmu kalian, ilmu halu aja ya. Kita belajar kripto kok malah belajar kaya raya. Gimana sih itu ya? Kacau si Nonce itu. Nonce pentipaja, Nonce pentipaja. Nah ini, Anda lihat di atas ini. Ini yang namanya iDrop sobat. 43.200 apa namanya iDrop Pinetok ya. Kalau kita lihat di mainnet itu, kita lihat di mainnet ya. Ya ini. Nah kita lihat di mainnet. Tidak ada uang lagi. Nah kita lihat di mainnet. Nah di mainnet ini sobat, yang 43.000 ini dalam bentuk iDrop. Jadi kalau kita lihat di label kuning ini ya, kuning ini masih dalam bentuk iDrop. Ketika dia sudah pindah di warna pink itu sudah koin asli yang mau ditransfer. Itu sudah namanya koin, bukan token lagi ya. Terus bukan token ya, tapi koin. Nah, ketika sudah masuk di wallet kita itu sudah koin karena dia sudah bentuknya itu sudah bentuk koin Pi asli. Bukan lagi airdrop. Nah, kalau airdrop di atas ini. Jadi sudah ada pemahaman ya sobat pionir ya. Ya, oke kita lanjut kalau sudah ada pemahaman. Nah, sekarang kita lihat lagi yang namanya token. Nah, token di sini dikatakan adalah aset digital yang dibangun di atas blockchain lain, ya, atau di sini aset kripto yang berjalan di atas blockchain lain, misalnya token ERC20 di atas jaringan Ethereum. Saya sudah jelaskan berkali-kali ya. Kalau Anda mau beli token di Pinetok, Anda harus punya koin Pi.
koin Pi asli yang ada di wallet kita, lalu kita beli token seperti itu. Sekarang kan lagi booming itu token AIRA yang secara testnet dibeli pakai koin Pi asli tapi testnet ya, yang nggak ada harganya. Tapi nanti kalau sudah DEX-nya dibuka, kita bisa beli token-token yang ada di DEX-nya Pinetok. Nah, saya tunjukin token ini yang kita bicara jaringan Pi. Kita nggak usah bicara jaringan Ethereum lagi yang lain-lain ya. Nah, di sini Anda lihat kita pindahkan ke ini ke posisi testnet dulu ya. Sabar. Posisi testnet ya. Nah, supaya teman-teman ya janganlah ya, jangan ini ya, jangan apa namanya, jangan inilah, jangan ini kurang wawasan. Nah, kalau Anda lihat ini kan token, ada token AIRA, token PET ya. Sabar, saya kecilin dulu ini, nah, supaya jangan salah. Nah, di sini more token Anda klik. Jadi ini yang namanya token ini Sobat Pionir, DEX. Ini yang namanya token. Jadi token-token ini akan siap ready digunakan oleh pionir di seluruh dunia untuk membelanjakan barang dan jasa yang ada di dApps daripada penyedia token tersebut. Nah, perbedaannya, token yang ada di jaringan lain seperti Ethereum, BNB, terus ada lagi jaringan Tron, beberapa jaringan besar itu, mereka punya token-token juga yang mirip kayak Pinetok kan, mereka sudah lebih dahulu untuk mengerjakan token. Tapi token-token mereka itu hanya untuk mencari keuntungan jual beli saja, tapi nggak bisa digunakan untuk utility. Nah, Pinetok merubah pola yang lama ya, cara menciptakan token di token-token yang ada di jaringan-jaringan sebelumnya seperti Ethereum ya, seperti BNB yang mereka kerjakan kan itu kan hanya jual beli token untuk meraup keuntungan namanya. Sedangkan Pinetok pengen menggunakan tokennya untuk ditransaksikan dalam kehidupan nyata. Sobat Pionir sudah mulai paham ya, perbedaannya itu saja. Dan ini yang saya rasa ini adalah suatu perubahan besar dalam dunia kripto yang belum pernah dilakukan oleh kripto-kripto sebelumnya, proyek-proyek kripto sebelumnya. Nah, inilah yang namanya token Sobat Pionir. Karena token-token ini dibuat di atas jaringan Pi. Paham ya? Ada jaringan Ethereum punya token sendiri. Ada koin Ethereumnya tapi punya token-token yang ada di atas Ethereum seperti ERC20 tadi ya. Ada juga BNB, ada juga punya token, mereka juga punya ribuan token. Jadi ada perusahaan-perusahaan besar masuk di BNB, mereka menciptakan token yang dibuat di atas jaringan BNB. Begitu juga ini. Tapi kalau token-token ini ya dibuat oleh dApps yang sudah ada di Pinetok. Jadi mereka menciptakan token sendiri untuk keperluan dalam project mereka sendiri. Seperti Anda lihat Pipet ya kan, ada Pipet, ada juga token P2Go ya kan, ada token-token itu yang ini Latin Chain, dia punya token juga ya. Latin Chain itu ada di dApps punya token juga. Jadi sampai sini teman-teman sudah paham ya. Nah, sekarang kita lihat yang namanya koin. Mata uang kripto yang memiliki blockchain sendiri seperti Bitcoin, BTC atau Ethereum. Jadi koin Pi yang ada di wallet kita ya, yang asli itu yang kita biasa jual beli, itu sudah yang namanya koin. Ya, bukan lagi token ya. Bukan token ya. Token dia sudah namanya koin. Cuman karena token itu sering disebutkan dalam dunia kripto jadi disamakan aja. Kadang mereka bilang token Pi, padahal sebenarnya itu koin Pi. Paham ya? Kalau token ya itu dia di atas jaringan, sedangkan Pinetok koin Pi ini dia berdiri di jaringannya sendiri, di bloknya sendiri. Jadi dia mau dikatakan dia bukan token, tapi dia sudah koin layer 1. Lalu dia menyediakan lagi tempat untuk pionir-pionir, terus pedagang dApps ya, mereka menciptakan token lagi di atas jaringan Pi. Nah, jadi dalam Pinetok itu sudah ada 3 ini. Ada airdrop, token, dan koin. Nah, ya ini kan Anda bisa beli. Ini kan banyak. Cari aja di Google. Jadi singkatnya seperti itu. Supaya teman-teman jangan gagal paham ya. Jadi kalau ada yang mengatakan di AI seperti itu, jangan percaya. Jangan kita langsung percaya. Ya kalau bentuknya token ya memang kalau token dalam bentuk airdrop itu kan belum bisa dikatakan bisa diperdagangkan. Hanya bisa dilihat seperti digital aja.
yang Anda lihat di sini. Ini kan seperti digital aja yang ini, yang di Pinetok ini. Yang ini di atas ini nih. Ini kan seperti cuman hanya bukan aset nih. Cuman hanya bentuk dalam angka-angka digital. Ketika dia sudah masuk di dompet kita, itulah yang kita katakan koin. Ini. Paham ya yang masih di label kuning ini? Mereka masih dalam bentuk airdrop. Nah, nanti kita pun klaim nggak bisa klaim semua. Contoh kayak gini, ada 43.000 nih atau 39.000. Pada saat migrasi kedua, paling saya bisa klaim 10.000. Karena apa saya bisa klaim 10.000? Karena nggak banyak yang nambang. Saya nggak bisa klaim semua airdrop tersebut. Saya hanya bisa klaim ya menjadi token paling sekitar 10.000, 15.000. Ya mudah-mudahan aja bisa segitu. Karena yang dari penambangan saya ini kan hanya cuman sekitar 29 orang bahkan sampai 50 orang, itu aja selama 5 tahun ini ya. Jadi itu saja yang saya ingin sampaikan ya. Harga Pinetok sekarang ya, harga Pi itu di 2.800 ya. Bagi teman-teman yang pengen beli, pengen jual koin Pi ya, kalau sudah nonton video saya ya pastikan teman-teman lebih percaya kan. Saya selalu memposting video ya, saya nggak pernah hilang dari sosial media. Teman-teman lihat aja sosial media saya di Yos Picoin, edukasi cryptocurrency di YouTube dan juga ada di Bang Yos di TikTok ya. Dan nomor telepon saya hanya di 081237727096. Yosua siap amanah buat teman-teman dimanapun Anda berada. Ya, oke, bye.